Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Tentu sehat kan? Jalan-jalan ke kota Surabaya. Ketika pulang membawa duku. Perkenalkan, nama saya Tara, asal dari SDN Bendo 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang legenda asal-usul Banyuwangi. Konon, dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulakromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh seorang patih yang gagah berani, arif, tampan yang bernama Patih Sidapeksa. Istri Patih Sidapeksa yang bernama Sri Tanjung sangatlah elok parasnya, halus budi bahasanya, sehingga membuat sang raja tergila-gila padanya. Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung, maka muncullah akal liciknya dengan memerintahkan Patih Sidapeksa menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Sungguh ayu parasnya. Tak salah jika Patih Sidapeksa begitu mencintainya. Ada yang bisa hamba bantu, Baginda? Oh, tidak. Hanya saja keindahan taman ini semakin sempurna dengan kehadiranmu. Terima kasih, Baginda. Patih, ada tugas penting yang harus kamu lakukan. Baginda Raja, hamba datang. Ada tugas yang harus hamba kerjakan. Iya, ada tugas yang harus kamu kerjakan. Baginda Raja, hamba sudah siap untuk menjalankan perintah. Baiklah Patih, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Baginda Prabu, hamba mohon pamit. Sri Tanjung, aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati di jalan, Kakanda. Doaku selalu menyertaimu. Maka dengan tegas dan gagah berani, tanpa curiga sang patih berangkat untuk menjalankan titah sang raja, meninggalkan istana. Sepeninggal sang Patih Sidapeksa, sikap tak senonoh Prabu Sulakromo dengan merayu dan memfitnah Sri Tanjung dengan segala daya dilakukannya. Namun cinta sang raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya. Sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya, berang dan panas membara hati sang raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Sri Tanjung, selama Patih Sidapeksa pergi, izinkan aku untuk menjagamu. Terima kasih atas tawaran, Baginda, tapi hamba bisa menjaga diri. Jangan terlalu percaya diri, banyak bahaya yang mengintai. Ketika sang Patih Sidapeksa kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap sang raja. Akal busuk sang raja muncul, memfitnah Patih Sidapeksa dengan menyampaikan bahwa sepeninggal sang patih pada saat menjalankan titah sang raja meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi serta bertindak serong dengan sang raja. Beberapa hari kemudian, Patih Sidapeksa kembali ke istana. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menemui Sri Tanjung dengan kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Sri Tanjung, benarkah semua ini? Tidak, Kakanda. Itu semua fitnah. Aku sangat mencintaimu, Sri Tanjung, tapi aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan ini. Dengarkan hamba dulu, Kakanda. Hamba
Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sido Bekso semakin panas menahan amarah, dan bahkan sang patih dengan berangnya mengancam akan membunuh istri-istrinya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Patih Sido Bekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya. Sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiaannya, ia rela dibunuh. Dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, maka ia telah berbuat serong. Tapi jika air sungai berbau harum, maka ia tidak bersalah. Patih Sido Bekso tidak lagi mampu menahan diri, segera menikamkan kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai. Sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca, serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Patih Sido Bekso terhuyung-huyung, jatuh dan ia jadi linglung. Tanpa ia sadari, ia menjerit, "Banyu wangi, banyu wangi." Banyuwangi terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya. Nah teman-teman, dari cerita Banyuwangi ini ada pesan moral yang harus kita terapkan. Yang pertama, pentingnya mengutamakan kejujuran. Dan yang kedua, jangan mudah percaya omongan orang lain tanpa bukti yang nyata. Pergi ke Krian membeli tali asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.